Ketua MUI pula. Ketua MUI. Mestinya Anda bijaksana. Kecam itu perilaku kiai yang menyimpang itu. Kecam, Pak. Jangan kemudian kami yang dikritisi seolah-olah kami main hakim sendiri, seolah-olah kami ini mengambil peran penegakan hukum. Pak, langkah kami itu muncul sebagai akibat dari perilaku oknum kiai yang sudah 20 tahun berkamuflase di balik jubah agama yang sulit diungkap ke publik. Dukungan teman-teman menjadikan channel ini bertahan sampai sekarang di sosial media. Saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan rezeki yang lebih besar lagi. Semoga menjadi pahala jariah. Bagi siapapun yang ingin berpartisipasi mendukung dakwah kami di sosial media, silahkan scan kris yang ada di layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Yakuza Menegas diprotes oleh Aliansi Santri Malang Selatan, kini Yakuza Menegas mendapatkan protes oleh salah satu petinggi MUI. Protesan dari petinggi MUI sama aja seperti protesan Aliansi Santri Malang Selatan menganggap bahwa Yakuza Menegas ini main hakim sendiri. Salah seorang pengacara dari organisasi Yakuza Menegas membantah tudingan bahwa Yakuza Menegas itu main hakim sendiri. Di sini ada sebuah video dengan tulisan captionnya, Ketua PBNU Bidang Keagamaan dan Ketua MUI error cara berpikir. Oh, jadi yang memprotes Ketua PBNU Bidang Keagamaan sekaligus juga Ketua MUI ya. Coba kita lihat dulu videonya seperti apa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai kemarin banyak kawan-kawan yang mengirim saya artikel tulisannya Pak Fahrur, Ketua PBNU Bidang Keagamaan sekaligus Ketua MUI. Yang dalam artikel itu judulnya main hakim sendiri, bukan syariat dan bukan hukum. Saya pahamlah maksud dan tujuannya. Ini kan sebenarnya untuk mereaksi kegiatan kami, organisasi kami yang dipimpin oleh Dengus Tuba, organisasi Yakuza Menegas, yang beberapa waktu lalu membuka tabir yang selama ini tersembunyi berkaitan dengan perilaku penyimpang oknum kiai di salah satu pesantren di Kabupaten Malang. Cuman Pak Fahrur, kalau mau baca undang-undang itu jangan sepotong-sepotong, harus utuh. Jangan hanya ngambil pasal yang sekiranya hanya menguntungkan argumentasi pribadi. Sampean baca secara utuh undang-undang tentang ormas itu. Saya juga ingin mempertanyakan Pak Fahrur, kenapa Anda juga hanya mempersoalkan pasal 59 ayat 2 huruf E? Anda ini kan pengurus ormas yang membidangi keagamaan. Di PBNU Anda ini kan sebagai ketua bidang keagamaan, Anda juga pengurus MUI yang notabene-nya itu kan erat kaitannya dengan persoalan agama. Kenapa sama sekali Anda tidak memberikan pesan terhadap publik bahwa perilaku menyimpang atau oknum kiai yang mempunyai perilaku menyimpang itu tidak dapat dibenarkan, dan bukan hanya persoalan bukan syariat, Pak. Melanggar syariat, hukumnya haram. Kalau Anda hanya mau berargumentasi pasal 59 ayat 2 huruf E, kan seolah-olah, mohon maaf nih ya, mohon maaf, Anda ini kan hanya ingin memuaskan cara pikir Anda. Saya tahulah apa kepentingannya, karena mohon maaf Pak, apa kepentingannya? Ini kita penasaran juga. Apa kira-kira kepentingannya ya kan? Saya tahulah apa kepentingannya, karena mohon maaf Pak, video yang beredar, screenshot yang beredar, pencopotan segel yang kami lakukan itu atas perintah oknum ketua PBNU. Di screenshotnya Anda jelas atas perintah Pak Fahrur sebagai ketua PBNU. Apa coba kepentingannya? Mestinya Anda ini bijaksana sebagai tokoh yang ditokohkan di bidang keagamaan, harus objektif menilai persoalan. Pak Fahrur, penyegelan yang kami lakukan itu kan sebagai akibat dari adanya perbuatan pelanggaran norma hukum yang dilakukan oleh oknum kiai. Benar sekali. Masih mending cuman disegel doang. Kalau masyarakat rame-rame yang bertindak bisa dibakar itu pesantrennya. Salah mungkin kami ini kalau seandainya tidak ada persoalan itu. Dan perlu Anda ketahui Pak Fahrur, tempat atau pesantren yang kiainya melakukan tapi ini kan dekat dengan pesantren jenengan. Oh gitu. Dan berlangsung lama, sudah lebih dari 20 tahun loh. Wah, 20 tahun gak terungkap dan diselesaikan oleh Yakuza Menegas. 20 tahun tuh bukan sebentar ya, ada berapa santri yang jadi korban tuh. 20 tahun loh Pak Fahrur. Masa telinga Anda tidak berfungsi toh? Anda kan ikan ulama, bidang keagamaan pula di PBNU, ketua MUI pula. Ketua MUI. Mestinya Anda bijaksana. Kecam itu perilaku kiai yang menyimpang itu. Kecam Pak.
Jangan kemudian kami yang dikritisi seolah-olah kami main hakim sendiri, seolah-olah kami ini mengambil peran penegakan hukum. Pak, langkah kami itu muncul sebagai akibat dari perilaku oknum kiai yang sudah 20 tahun berkamuflase di balik jubah agama yang sulit diungkap ke publik. Jadi begitu Pak Fahrur. Ya, saya heran juga sih sebenarnya kepentingannya apa ngehalang-halangi Yakuza Maneges yang mana itu tindakannya ya mencegah ataupun meringkus pelaku icikiwir di pesantren ya. Atau kemungkinan Gus Fahrur yang merupakan ketua MUI juga termasuk ketua PBNU bidang agama ini salah paham terhadap Yakuza Maneges. Dikiranya Yakuza Maneges ini main hakim sendiri, arogan dan lain sebagainya. Saya rasa orang-orang di PBNU pun akan setuju dengan gerakan-gerakan pembersihan predator di lingkungan pesantren yang berkamuflase sebagai kiai, sebagai gus, dan lain-lainnya. Dan akan lebih luar biasa lagi kalau Yakuza Maneges ini melebarkan sayapnya. Pemberantasannya itu tidak hanya di lingkungan pesantren, melainkan juga di lingkungan pengajian yang selalu mengadakan pengajian dangdutan. Ya memang bannernya pengajian Maulid Nabi, tapi yang mengisi itu perempuan joget-joget, kan aneh. Ada juga acara Isra Mi'raj yang katanya itu hadiah untuk panitia, jadi dikasih biduan. Panitia udah capek-capek ngadakan Isra Mi'raj, cuci piring dan lain sebagainya, jadi dihadiahkan biduan, kan ngawur. Ini sama saja berkedok agama untuk memuaskan nafsunya ya. Mengadakan pengajian tapi di sisi lain ngundang biduan. Sampai sekarang saya tidak melihat ada ormas keagamaan yang turun tangan secara langsung memberantas hal seperti itu ketika berlangsung. Ya, rata-rata pasti nanti ujungnya klarifikasi, tapi nanti akan terulang lagi. Nggak ada pemberantasan secara langsung, dihentikan gitu kan pengajiannya. Bahkan terjadi juga di sebuah madrasah, sekolah agama itu kan, sekolah agama Islam nih. Murid-muridnya, astagfirullah, kalian lihat sendirilah videonya itu. Waduh, ini susah mau dijelaskan, pokoknya parah lah. Nah, ini acaranya katanya peringatan 1 Muharram, tetapi isinya astagfirullah. Nah, acara tersebut berlangsung lama, berjam-jam di lokasi tersebut, atau bahkan mungkin berhari-hari tidak ada yang menghentikan. Masyarakat sekitar juga nontonin doang. Nah, ini makanya butuh ormas-ormas seperti Yakuza turun tangan langsung ke acara-acara seperti itu untuk mengingatkan bahwa ini penistaan agama. Nah, kalau saya yang turun tangan langsung ke lapangan menghentikan seperti itu sendirian, bisa dikeroyok, saya bisa mati konyol. Jangankan turun tangan ke lapangan, saya yang di sosmed ini aja mereaksi video seperti itu diancam di DM mau dihabisin nyawanya, apalagi saya turun tangan. Nah, kalau Gus Tuba beserta Yakuza Maneges yang turun tangan itu punya power. Gus Tuba tinggal telepon polisi di sekitar, langsung dikawal dan lain sebagainya. Kalau saya yang nelpon polisi ya Dodi Sefriadi siapa, mungkin polisinya akan ngomong gitu. Tapi kalau Gus Tuba yang nelpon, Kapolda mungkin ya yang ditelepon, itu langsung, oh nih Gus Tuba nih. Enaknya kalau kita punya nama besar gitu ya. Kalau Yakuza Maneges konsisten bergerak di bidang seperti ini, memberantas icikiwir berkedok agama, saya siap berada di barisan Yakuza Maneges. Saya akan bergerak sesuai kemampuan saya sebagai konten kreator. Kita bahu-membahu membersihkan pesantren, membersihkan pengajian, membersihkan nama besar agama kita dari predator icikiwir gitu ya. Ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.